berdamai dengan Tuhan, dan dengan demikian diri mereka dipenuhi dengan kedamaian. Mereka hidup di dalam damai, jika memungkinkan, dengan semua orang dan pekerjaan untuk menjaga dan berdamai di mana perdamaian terancam atau hilang. Karya mereka adalah karya orang Kristen sejati yang mengikuti teladan Raja Damai. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial Perenungan Kitab Matius dengan tema Ucapan Bahagia bagian yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 3 hingga ayat 12 untuk kita semuanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mulai melihat lebih dekat pada khotbah di bukit, kita perhatikan dulu bagian yang dikenal sebagai ucapan bahagia di dalam nats yang sudah kita baca, pasal 5 ayat 3 sampai 12. Kata berbahagialah berarti berkat atau kebahagiaan tertinggi. Kita perhatikan Yesus membahas berkat dari mereka yang memiliki kualitas tertentu. Seolah-olah Yesus sedang menjawab dua pertanyaan yang mungkin ditanya orang. Siapa yang akan menjadi warga kerajaan surga? Manfaat apa yang mereka terima? Bagian ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan memeriksa setiap ucapan bahagia secara mendetil sebelum melanjutkan ke berikutnya. Mari kita melihat pembagian secara keseluruhan sebanyak 2 kali, melihatnya dari perspektif yang berbeda, mengambil 2 pelajaran untuk melakukannya. Dalam pelajaran ini, mari perhatikan ucapan bahagia dari sudut pandang dari pertanyaan, siapa yang akan menjadi warga kerajaan? Dengan kata lain, apa karakter yang dibutuhkan dari warga negara kerajaan sorga? Yang pertama, karakter mereka melibatkan kualitas terkait. Mereka akan memiliki semua karunia ini. Hanya mereka yang memiliki semua kualitas yang dijelaskan yang akan benar-benar menjadi warga kerajaan surga. Karena harus jelas bahwa beberapa orang mungkin miskin di hadapan Allah, tetapi tidak lapar dan haus dalam kebenaran. Mungkin mereka berduka cita, tetapi tidak murni hatinya. Mungkin mereka lemah lembut, tetapi bukan pembawa damai. Mungkin mereka bersedia dianiaya,
tetapi bukan demi kebenaran. Karunia ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan semua kualitas yang akan kita bicarakan ini, itu adalah bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini bagiannya mirip dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11. Berbagai kualitas juga terdaftar. Masing-masing karakter dibutuhkan dalam hubungannya satu sama lain. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Hanya dengan demikian, seseorang akan dapat memiliki sebuah pintu masuk yang diberikan kepada kita secara berlimpah ke dalam kerajaan yang kekal. Bagaimana kualitas karakter saling terkait terjadi? Mari kita perhatikan bahwa yang kedua, karakter mereka termasuk 8 kualitas. Mereka miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti memiliki kerendahan hati. Menjadi bijaksana mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak punya kebenaran dari diri kita sendiri. Bersedia untuk diselamatkan hanya dengan kekayaan anugerah dan belas kasihan Allah, yaitu dihukum karena kemiskinan rohaninya sendiri. Seperti pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 13 yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia mau mukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang-orang seperti itu yang akan diterima oleh Allah untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, sebagaimana juga diteguhkan oleh Yesaya 57 ayat 15. Kebalikan dari miskin di hadapan Allah adalah bangga hati atau tinggi hati. Mereka itu adalah seperti orang Farisi yang menganggap orang lain rendah. Ketika berdoa, dia berada di tempat yang terdepan dan tertinggi, serta dengan wajah menengadah ke atas, dia mulai mengucap syukur dengan mengatakan, "Ya Tuhan, saya bersyukur tidak seperti pemungut cukai dan sebagainya." Jadi dia menganggap dirinya layak di hadapan Tuhan dan orang lain tidak layak. Orang lain lebih rendah daripada dirinya. Dan juga seperti jemaat Laodikia yang menganggap dirinya kaya padahal melarat di mata Tuhan. Mereka yang berduka cita adalah berduka cita selain meratapi kemiskinan rohaninya, itu adalah sebuah dosa, suatu dosa. Seperti yang dilakukan Daud setelah perzinahannya dengan Batsheba, dia berduka cita. Jadi ini adalah berduka cita yang bukan karena dosa, tetapi berduka cita karena meratapi kemiskinan di hadapan Tuhan. Perhatikan hubungan antara dua karakteristik pertama ini. Kecuali seseorang yang pertama miskin di hadapan Allah, mereka tidak akan berduka cita atas kemiskinan rohaninya. Jadi kita bisa membedakan antara dua contoh ini, seperti pemungut cukai ataupun orang pemungut pajak ini, dia berduka cita atas kemiskinan. Mereka tidak berduka cita akan kemiskinan rohaninya karena dia rendah hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menganggap mereka rendah. Lalu karakter yang berikutnya adalah mereka adalah orang yang lemah lembut. Ini berarti lembut, mudah memohon sesuatu kepadanya. Mereka yang memiliki kualitas lemah lembut ini adalah mereka yang lebih suka menderita luka daripada membuat orang lain terluka. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kerendahan hati, menyadari kemiskinan rohaninya sendiri, keberdosaannya sendiri. Karena orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi. Contoh kelembutan yang baik itu adalah Musa. Dia jelas bukan seorang yang lemah dan bukan seorang yang pemalu. Dia adalah orang yang kuat. Tetapi kelemah lembutan hati itu adalah ketika dia diperlakukan dengan diserang secara pribadi,
Dia sangat rendah hati. Bahkan menurut Bilangan 12 ayat 1 sampai 3, Harun dan Miriam, kakak dan abangnya sendiri, mengata-ngatai Musa sudah mengambil seorang perempuan Kusi menjadi istrinya. Dia pun tidak merasa marah ketika diserang oleh abang dan kakaknya sendiri. Nah, ini adalah contoh orang yang memiliki kelembutan hatinya. Maka di dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hati di seluruh kolong langit ini. Tentunya kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, Yesus juga adalah seorang yang lemah lembut. Jadi sesudah Yesus adalah Musa, orang yang paling lembut hatinya. Lalu karakter yang berikutnya adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah karakter warga kerajaan surga. Mereka mencari kebenaran yang akan bertemu dengan kemiskinan rohani mereka. Mereka berduka cita atas hal yang sama. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah karakter warga kerajaan surga yang Tuhan suka, karena untuk lapar dan haus akan kebenaran tidak berarti mencari Tuhan dengan setengah hati, tetapi mencari Tuhan dengan segenap hati, seperti yang Daud lakukan ketika Daud mengatakan di dalam Mazmur 42 ayat 1 hingga 2, dia mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhanku, betapa jiwaku haus akan Engkau, bagaikan rusa merindukan air sungai-Mu." Jadi ini adalah seperti kehausan Daud yang mencari kebenaran Allah. Allah sangat berkenan kepada orang yang demikian. Demikian juga ketika Paulus bertobat dan merasa memperoleh Kristus melebihi semuanya, ini adalah karakter yang sungguh Tuhan perkenan, karena dengan segenap hati mencari Allah dan menganggap segala keuntungan di masa lalu itu adalah bagaikan sampah setelah memperoleh Kristus. Lalu karakter yang berikut adalah mereka adalah orang yang murah hati. Warga kerajaan surga harus memiliki karakter menyayangi mereka yang menderita, seperti orang Samaria yang baik hati ketika melihat sesamanya ada yang terluka, melihat sesamanya ada yang teraniaya, dia dengan sukacita menolongnya. Orang yang seperti ini memiliki jiwa pemaaf terhadap orang yang bersalah kepada mereka, seperti yang Yesus lakukan terhadap mereka yang menyalibkan Dia dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Seperti juga yang Stefanus lakukan terhadap mereka yang melemparinya dengan batu hingga dirinya mati martir. Yesus menekankan karakteristik ini di dalam beberapa kesempatan. Nanti kita akan bahas di dalam perenungan tentang doa di dalam Matius 6 ayat 14 hingga ayat 15. Dalam perumpamaannya tentang hamba yang tidak mau mengampuni, kebajikan ini tumbuh dari pengalaman pribadi kita mengenai belas kasihan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita memiliki belas kasihan seperti hatinya, tidak seperti hamba yang tidak mau mengampuni, walaupun ada orang yang memohon-mohonnya datang untuk memohon pengampunannya, hatinya tidak ada belas kasihan. Lalu, kualitas karakter mereka yang memiliki kesempatan untuk ada di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang murni hatinya atau suci hatinya. Mereka yang murni ataupun yang suci hatinya didefinisikan sebagai ketunggalan hati, kejujuran yang tidak memiliki motif tersembunyi, tidak ada kepentingan egois, jujur, terbuka semua hal, mengacu kepada orang yang tulus, jujur, tanpa kemunafikan, bukan orang hipokrit. Kualitas tersebut diperlukan untuk melihat Tuhan. Ini adalah orang yang berbahagia, Tuhan Yesus katakan, karena mereka akan melihat Tuhan, orang yang suci ataupun murni hatinya. Lalu kualitas yang berikutnya adalah mereka adalah orang yang membawa damai. Kualitas karakter warga kerajaan surga adalah mereka yang mengabdikan hidup mereka
untuk berdamai dengan meneladani Raja Damai, berusaha berdamai dengan semua orang, membantu orang lain untuk berdamai dengan Tuhan, dan memberitakan Injil perdamaian kepada seluruh bangsa. Berdamai dengan Tuhan, dan dengan demikian diri mereka dipenuhi dengan kedamaian. Mereka hidup di damai, jika memungkinkan, dengan semua orang dan pekerjaan untuk menjaga dan berdamai di mana perdamaian terancam atau hilang. Karya mereka adalah karya orang Kristen sejati yang mengikuti teladan Raja Damai. Yang berikutnya, kualitas karakter yang berikutnya, warga kerajaan surga adalah mereka adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dianiaya dari kata kerja pasif sempurna, mungkin dianggap sangat permisif. Siapa yang membiarkan diri mereka dianiaya atau telah mengalami penganiayaan? Idenya adalah bahwa mereka tidak lari darinya, tetapi dengan sukacita diserahkan kepada penganiayaan ketika penganiayaan itu datang kepada mereka. Mereka tidak berusaha menghindar, tetapi mereka menerima semuanya itu demi Allah. Dengan cara lain dijelaskan di dalam ayat 11, dan termasuk menjadi dicelah, dianiaya, difitnah secara tidak benar, semuanya itu demi Tuhan, bukan karena kesalahan dan kebodohan diri sendiri. Bahwa penganiayaan seperti itu akan sering menimpa mereka yang adalah warga kerajaan surga. Kesimpulan, begitulah ciri-ciri mereka yang akan menjadi warga negara kerajaan surga, yakni mereka yang miskin di hadapan Allah, menyadari keberdosaan mereka, mereka berduka cita karena dosa-dosa mereka, mereka lemah lembut terhadap Tuhan dan sesama manusia, mereka lapar dan haus akan kebenaran, mereka penuh belas kasihan karena mereka tahu bahwa mereka membutuhkan belas kasihan, mereka murni ataupun suci hatinya, berusaha menyenangkan Tuhan dengan segenap hati. Mereka adalah pembawa damai, berdamai dengan orang lain setelah menemukan damai dengan Tuhan. Dengan demikian mereka dianiaya karena kerajaan surga disalahpahami dan difitnah oleh mereka yang masih berdosa. Begitulah karakter warga kerajaan surga, melibatkan 8 karunia, semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya menjadi satu paket, bekerja sama untuk menghasilkan karakter yang tepat. Apakah kerajaan surga sepadan dengan upaya apapun yang mungkin dilakukan untuk mengembangkan karakter seperti itu? Kita akan melihat jawaban atas pertanyaan ini dalam perenungan kita selanjutnya di esok hari. Saat kita memandang ucapan bahagia dari sudut pandang orang lain dengan pertanyaan, manfaat apa yang diterima oleh warga kerajaan surga? Tetapi jika kita miskin di hadapan Allah, berduka cita karena dosa-dosa kita, lapar dan haus akan kebenaran yang Tuhan sediakan hanya di dalam Kristus, apakah yang kita tunggu? Seperti yang dikatakan Ananias kepada Saulus dari Tarsus, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dan sekarang, mengapa kamu menunda-nunda? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali di tahun yang baru kita dapat memulai kehidupan baru kita dengan karakter Kristus. Karena berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadi warga kerajaan surga dan mengenakan kualitas-kualitas surgawi. Karena kualitas kerajaan surga itu bukan hanya berlaku di dunia, tetapi juga berlaku di surga. Selamat berbahagia, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.